Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvarel Lorisma Melben, nomor BP 1910833002. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Etika Politik, Bapak Tamrin. Saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester mata kuliah Etika Politik mengenai perbandingan 3 bentuk pandangan etika politik. Pendahuluan, etika politik adalah suatu praktik moral dalam tindakan atau proses politik. Praktik moral ini dimaknai sebagai pertimbangan terhadap yang bernilai, berguna, bermanfaat, dan bermartabat bagi publik. Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran-pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif, dan argumentatif. Dalam makalah sebelumnya, penulis akan menjelaskan 3 perbandingan politik menurut 3 pandangan tokoh, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Dari 3 pandangan tersebut, nantinya penulis menjelaskan perbedaan 3 pandangan tokoh tersebut tentang etika politik. Thomas Hobbes. Pandangan dari Thomas Hobbes. Thomas Hobbes lahir pada tahun 1988 dan meninggal pada tahun 1679. Ia hidup di suatu era di mana kondisi sosial dan politik di Eropa sedang ganas, kejam, dan paling berdarah dalam catatan sejarah Eropa. Hal ini merupakan implikasi politik yang berjalan di Eropa. Eropa begitu rumit. Hobbes adalah pemikir yang lahir dan mengalami proses intelektualisasi dan situasi sosial politik anarkis pada abad ke-17. Hobbes memberikan pandangan bagaimana memahami filsafat mengenai manusia dan perilakunya. Menurut Hobbes, manusia adalah pusat persoalan sosial dan politik. Cara terbaik mendekati manusia adalah dengan melihat manusia sebagai mekanis dan memahami dari pendekatan matematis geometris. Namun, pemikiran Hobbes banyak mendapat kritikan dari para filsuf aliran rasionalistik mazhab itu. Hobbes berpendapat bahwa manusia adalah mesin berpikir. Manusia memiliki akal dan tidak seperti hewan yang hanya memiliki naluri atau insting. Akal lebih nominal menentukan perilaku manusia daripada naluri. Menurut Hobbes, negara harus memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaan tidak boleh terbelah-belah. Obsesi Hobbes terhadap untuk menghindari perang dan konflik politik secara dapat menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Pada akhirnya Hobbes berkesimpulan bahwa negara kekuasaan harus memiliki sifat leviathan yang kuat, kejam, dan ditakuti adalah pemecah masalah terbaik. Terjadinya perang sipil karena kekuasaan negara terbelah dan kekuasaan terbagi-bagi. Hobbes menghendaki negara kekuasaan mutlak sehingga tidak mendapat kekuasaan di luar negara, dan negara menumbuhkan kepatuhan total bagi negara kepada negara. Bagi Hobbes, semua bentuk negara adalah baik, asalkan kekuasaan tidak terbagi-bagi, kekuasaan mutlak di satu tangan. Menurut Hobbes, monarki absolut adalah salah satu negara terbaik, karena kekuasaan hanya dimiliki oleh seorang penguasa yang konsisten dengan kebijakan yang ditetapkannya. Sedangkan apabila negara dikuasai oleh sebuah dewan, besar kemungkinan kebijakan negara akan berubah-ubah. Ini merupakan ancaman dan pecahnya persatuan sosial karena potensi konflik dan perang memiliki peluang besar dan tidak terhindarkan. Yang kedua, pandangan dari John Locke, paham liberalisme negara. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 dan meninggal pada 28 Oktober 1704 pada umur 72 tahun. Dia merupakan seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, John Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Locke memperoleh pendidikan di Oxford. Ia juga seorang dokter. Ia seorang kelompok anti raja. 2 karya penting bagi filsafat negara Locke adalah Essay Concerning Toleration, tentang hubungan antara negara dan agama, dapat menyebut revolusi yang melaksanakan banyak dari ide-idenya. Pandangan Locke sama dengan Hobbes yang mengakui adanya keberadaan manusia, state of nature,
yang mendahului adanya kerajaan, tetapi keadaan manusia dan perkembangannya berbeda pendapat dengan konsep Leviathan-Hobbes. Dalam keadaan alamiah, manusia bebas untuk menentukan dirinya dan menggunakan hak miliknya. Semua manusia memiliki hak yang sama menggunakan kemampuannya. Pada dasarnya manusia memiliki sifat baik, keadaan alamiah manusia. Hal terpenting adalah hak atas hidup, hak pengembangan diri. Locke mengembangkan hak atas milik yang dikembalikan kepada pekerjaan. Karenanya manusia dalam keadaan alamiah sudah mengenal hubungan sosial. Pandangan Locke sama dengan Hobbes yang mengakui adanya keberadaan manusia. Yang ketiga, pandangan dari Jean-Jacques Rousseau dan negara Republik Total. Jean-Jacques Rousseau lahir pada tanggal 28 Juni 1712 dan wafat 2 Juli 1778. Adalah seorang filsuf dari komposer Prancis era pencerahan di mana ide-ide politiknya dipengaruhi oleh revolusi Prancis. Perkembangan teori-teori liberal dan sosialis dan tumbuhnya berkembangnya nasionalisme, J.J. Rousseau adalah manusia abad pertengahan. Ia dibesarkan oleh seorang ayah yang romantis dan emosional. Didikan ayahnya membuat dirinya memiliki kepekaan perasaan dan jiwa romantis yang tinggi. Ketika dewasa, didikan ayah itu membekas. Rousseau mempercaya bahwa negara sebagai kehendak umum, yaitu kehendak bersama semua individu yang mengarah pada kepentingan bersama. Kepentingan umum itu berarti kehendak negara oleh kehendak rakyat. Bagi Rousseau, manusia memasuki diri seluruhnya ke dalam negara. Negara itu total karena identik total dengan rakyat. Negara adalah kehendak rakyat sendiri. Rakyat melepaskan diri seluruhnya ke dalam negara. Negara total itu karena identik total dengan rakyat. Oleh karena itu, negara tidak berhadapan dengan individu-individu. Kembali ke alam merupakan kesimpulan umum kritik masyarakat Rousseau, serta mendapatkan nasionalisme abad pencerahan pada tahap kedua. Tahap pertama, nasionalisme abad pencerahan adalah pada sikap optimisme kebudayaan yang dikemukakan oleh Voltaire. Manusia alamiah menurut Rousseau tidak baik dan tidak buruk. Kepolosan manusia hancur pada saat dia hidup untuk menjamin kebutuhannya, hidupnya dalam kehidupan masyarakat. Sosialisasi ini merupakan sebuah keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Negara merupakan sebuah ungkapan kehendak umum para warganya. Maka kehendak negara adalah kehendak manusia di dalamnya. Ketaatan terhadap negara adalah ketaatan terhadap diri mereka sendiri. Negara menjadi republik, urusan umum. Republik adalah bentuk negara yang sah, seperti yang dijelaskan dalam bentuk ajaran kedaulatan rakyatnya, dan negara menjadi urusan seluruh rakyat. Paham kedaulatan rakyat mengandung implikasi diantaranya pada satu sisinya adanya penolakan seluruh wewenang di atas rakyat, bukan berasal dari rakyat, dan pada sisi lain adalah tuntutan agar seluruh kekuasaan yang identik dengan kehendak rakyat. Kesimpulan, Thomas Hobbes dan John Locke misalnya bertolak pada pengandaian yang sama, yaitu mendirikan negara berarti melepaskan beberapa negara. Hak mereka yang masih tersisa menjadi pembatas bagi kekuasaan negara. Oleh sebab itu, Hobbes dan John Locke terkenal sebagai pencetus awal negara hukum atau konstitusi. Walaupun bagi Hobbes kelihatan kurang efektif. Tujuan hukum untuk membatasi wewenang yang berlebihan dari negara yang telah mereka buat bersama. Perbedaan yang tampak adalah Hobbes menganut paham absolute power. Negara mempunyai kekuasaan mutlak dan menolak adanya lembaga perwakilan. Sedangkan Locke membenarkan lembaga perwakilan yang dibaginya dalam 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara itu, Rousseau menganut paham negara totaliter. Rakyat melepaskan dirinya seluruhnya ke dalam negara. Negara total itu karena identik total dengan rakyat. Negara adalah kehendak rakyat sendiri. Oleh karena negara tidak berhadapan dengan individu-individu, maka negara Rousseau merancangkan negara kekuasaan tak terbatas secara de facto dan tanpa jaminan nyata apapun bagi hak-hak rakyat. Keadaan ini mencerminkan kesamaan pendapat antara Rousseau dengan Hobbes, yaitu kekuasaan tanpa batas. Walaupun demikian,
Rousseau amat berjasa bagi lahirnya negara republik yang memperhatikan kehendak bersama atau rakyat. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.